Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Welcome to Redeemer Service. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang sudah memilih kita terlebih dahulu untuk memberitakan perbuatannya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesus kau Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Jika kami masih boleh ada pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, itu boleh menjadi penyembahan yang menyenangkan hatimu dan boleh memuliakan namamu ya Bapa.
Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dan dikuduskan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah kita, Allah yang begitu baik. Dia begitu mengasihi setiap kita. Di dalam Mazmur 51 ayat ke-11 berkata, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Saat ini mari kita bawa hati kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia begitu mengasihi kita. Dia Allah yang maha pengampun. Bahkan Ia rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah bagi setiap kita. Mari kita akui kepada Dia saat ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.
untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, meskipun Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap dosa-dosa kita. Tetapi biarlah dengan tulus kita datang di hadapan Tuhan. Kita sampaikan semua dosa dan kesalahan kita. Jangan ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Mari pribadi demi pribadi sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Dengan segala keberadaan kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Sepanjang minggu berjalan kemarin, mungkin kami sudah mengecewakan Engkau. Pemikiran-pemikiran kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, sudah membuat Engkau menangis. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Engkau Allah yang Maha Kasih itu, Allah yang sudah mengutus anak-Mu untuk menjadi penebus kami, Allah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau limpahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nyatakan pengakuan iman kita dengan tetap bangkit berdiri seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat di rumah dipersilakan duduk, kita akan melanjutkan ibadah kita. Saudari Stevi akan memimpin kita mempersiapkan masuk dalam firman Tuhan. Sekali lagi, Allah kita Allah yang begitu baik. Dia sudah menebus setiap kita. Biarlah pujian ini mengingatkan kembali setiap kita. Dia Jesus, our Redeemer. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. Sebab dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dalam
ku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia bersamaku. Dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalamku. Dia Tuhan yang menanggung setiap dosa kita. Dia yang memegang hari esok. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku. Yesus yang pegang hari esokku. Darahnya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit tuh mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Biar setiap nafas kita tak mau ikut serta dengan Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Kita bersyukur untuk hari ini mendengarkan firman Tuhan lagi dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan Roma 8 ayat 15 sampai 17 yang menjadi bagian tema kita hari ini, hak istimewa sebagai anak. Saudara bisa melihatnya di layar ataupun saudara bisa membacanya di Alkitab. Saya bacakan Roma 8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah saudara, kita bersyukur kita sudah melewati semua pembahasan tentang pendamaian, pembenaran, pengudusan, pertumbuhan. Minggu lalu kita diskusikan bagaimanakah dalam pertumbuhan iman kita mematikan setiap natur dosa yang tersisa dengan motif yang benar, yaitu kita berhutang kepada Kristus. Dan saudara, jangan lupa status kita adalah anak. Roma 8 yang tadi kita baca ayat 15-17 menyatakan ada 7 hak istimewa kita, 7 privilege kita sebagai anak. Dan ini sesuatu yang menakjubkan, dimiliki oleh setiap orang Kristen sebagai anak-anak yang diadopsi oleh Allah. Sekali lagi saudara, kita anak Allah yang diadopsi, diangkat sebagai anak. Nah saudara, masing-masing hak istimewa yang akan kita lihat sebentar lagi begitu indah dan layak sebenarnya kita pause. Kalau kita memutar Spotify atau apapun saudara di handphone, ada tombol yang dulunya tombol stop tapi sekarang diganti jadi pause. Berhenti dan kita merefleksikan di dalam hidup, menikmati hak istimewa itu. Apa saja saudara? Yang pertama, mari kita lihat hak istimewa sebagai anak. Satu, rasa aman. Kita tidak takut, malahan kita semestinya menikmati status itu sebagai anak itu. Saya bacakan ulang saudara, Roma 8 ayat yang ke-15 bagian A. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya tidak akan berpanjang di sini saudara, karena saudara masih ingat cerita tentang seorang karyawan atau staf di toko atau pelayan saudara yang pada dasarnya taat perintah sama baba, saudara, sama bos atau entah bos anak, bos kakek kalau saudara masih ingat. Karena apa dia taat? Karena satu saudara, takut dipecat atau mungkin takut tidak dapat bonus. Malah jangan-jangan kalau buat kesalahan dipotong gajinya. Nah, hubungan anak dengan orang tua tidak dicirikan dengan rasa takut akan kehilangan hubungan, akan dipecat sebagai anak. Tidak saudara, tidak ada yang namanya mantan anak. Sekarang saudara, mari kita lanjutkan yang kedua. Hak istimewa yang kedua adalah otoritas. Kita memiliki status bukan sebagai budak, tapi status anak. Saya tidak ajak kita lihat lagi ayat 15 bagian A tadi. Tapi dalam sebuah rumah, budak, pelayan tidak punya wewenang, tidak punya otoritas. Budak saudara hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh sang tuan. Tidak bisa dia inisiatif sesuatu kecuali sesudah diperintahkan oleh sang tuan. Saudara, di bawah pengawasan orang tua, anak memang punya wewenang, punya otoritas di rumah. Tapi saudara, mereka menunjukkan diri mereka sebagai anak. Nah, anak-anak Tuhan diberi wewenang, diberi kuasa, diberi otoritas, termasuk atas dosa, termasuk atas setan. Aneh sebenarnya saudara kalau kemudian ada anak Tuhan yang takut sama setan. Karena seharusnya dengan otoritas sebagai anak, setan yang takut kepada anak Tuhan saudara. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah bebas melakukan, bergerak di dunia ini. Karena Tuhan sudah memberikan wewenang. Dunia ini milik Bapa. Itu sebabnya ada satu confident, ada satu kepercayaan diri. Dan harusnya saudara kita mampu juga menjaga keseimbangan atas apa yang dipercayakan oleh Allah ketika kita punya otoritas, wewenang atas dunia ini. Maksud saya misalnya makan saja, saudara boleh makan apa saja karena semua di bumi ini miliknya Allah dan saudara adalah anak Allah, tapi tetap seimbang saudara. Anak-anak dapat kehormatan menggunakan nama keluarga. Saudara adalah anak Yahweh, pemilik semesta.
Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ada status baru yang diberikan kepada kita. Sekarang saudara, yang ketiga, keintiman, hak istimewa yang ketiga. Yang pertama tadi rasa aman, yang kedua adalah otoritas, yang ketiga adalah keakraban. Keintiman, Roma 8:15 bagian B berbicara begini saudara. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah saudara, dalam bahasa asli Aba dituliskan sengaja, itu sebetulnya bukan panggilan dalam bahasa Ibrani, saudara, tapi dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai sehari-hari dalam bahasa pergaulan waktu Yesus dan Paulus hidup. Saudara, diterjemahkan dalam konteks kita bahasa Indonesia lebih tepat kepada ayah, saudara ya, atau papa lah begitu ya, dalam konteks budaya kita Indonesia yang lebih umum. Sebuah istilah yang menunjukkan satu keintiman yang sangat dekat. Sebenarnya saudara, bukan cuma ayah sih ya, bukan cuma papa begitu ya. Misalnya saudara ya, Aurel dan Azriel itu memanggil Krisdayanti apa saudara? Nggak usah kuis lah saudara ya, tapi saudara tahu panggilnya apa? Panggilnya Mimi saudara ya, kan baru viral itu saudara soal mereka mungkin 1-2 minggu yang lalu. Terus manggil, sekarang Ibu Tiri dipakai bahasa Indonesia yang lebih sopan saudara, Ibu Sambung. Apanya yang nyambung saya nggak tahu lah ya. Pokoknya saudara manggil Asanti apa? Asyanti. Bunda begitu ya. Manggil Anang apa saudara? Manggil Anang. Bapaknya Aurel tadi saudara dengan Azriel. Manggilnya Pipi. Lalu manggil siapa itu? Raul Lemos, saudara, manggilnya Om, saudara. Jadi menunjukkan sebenarnya mana yang ayah sejati, saudara. Nah, banyaklah saudara kita bisa mendefinisikan atau memakai kata-kata akrab. Najwa Shihab memanggil ayahnya dengan Abi misalnya, saudara mungkin memanggil Dedi di rumah, atau saudara memanggil Papi, saudara ya. Pendeknya adalah walaupun yang resmi adalah ayah, tapi yang dimaksud oleh Paulus ketika ia diskusikan soal ini, kita mendengar seorang anak yang menyebut ayahnya itu sebagai panggilan yang akrab. Nah, anak bisa punya istilah yang berbeda untuk menunjukkan keakrabannya. Bahkan saudara, sebetulnya itu bukan cuma menunjukkan suatu keakraban, tapi satu rasa percaya penuh dari seorang anak kepada papanya. Oh papa, saudara pasti tahu kalau seandainya anak sedang merayu, panggilan pa-nya itu beda. Pa, begitu. Atau pa, begitu. Itu sesuatu yang beda, saudara ya. Kalau dia lagi mau minta laptop, kalau dia mau minta belikan game, kalau dia mau minta belikan mainan, kalau dia mau menginginkan sesuatu, saudara rasakan bukan bahwa ada panggilan berbeda. Saya ingat saudara ya, Given anak saya tidak pernah minta belikan sesuatu sampai hari ini. Malah saya cenderung menawarkan saudara ya kepadanya apa yang mau dibeli saudara. Tapi waktu dia umur mungkin 5 tahun atau 6 tahun, waktu TK atau ya mungkin sekitar itu saudara, belum SD seingat saya, baru belajar musik dan dekat tempat les musiknya itu ada toko VCD, saudara. Lalu dia pegang tangan saya, dia panggil Pah. Saya pikir kenapa saudara ya, dia tidak pernah minta sesuatu. Lalu saya tanya kenapa? Dengan malu-malu kemudian dia mendekati etalase toko VCD itu, lalu dia tunjuk entah VCD Twinnies atau Barney, saudara, saya lupa persisnya. Habis itu dia sembunyi, saudara. Tapi walaupun demikian, saya tahu maksudnya bahwa dia menginginkan itu. Atau lain waktu ketika anak yang kedua Gwyneth, ketika dia punya kesalahan, ketika dia memanggil dengan lemah, Pah, saya tahu dia mau mengaku salah. Nah saudara, sebagai papa tahu seruan ketika anak memanggil. Begitu juga Bapa kita, saudara. Dan sekarang dengan panggilan akrab itulah kita Kristen memanggil Sang Pencipta
pencipta alam semesta ini yang maha kuasa, yang menopang setiap atom yang ada di saat ini, dari saat ke saat, yang menopang matahari, bulan, beredar, berotasi, berevolusi. Dia juga sang pencipta yang mengizinkan virus kecil yang kasat mata itu merajalela, saudara, sambil menjaga tentu saja batas-batas kerja dari virus itu. Saudara, bayangkan kita boleh memanggilnya sebagai Bapak atau Papa kini kita, Papa yang di sorga. Saudara, seorang penulis, Martin Lloyd Jones, pernah saya tampilkan gambarnya, saudara, dia mengatakan begini, bahwa ketika Paulus menyebutkan Aba, itu sebetulnya kata yang dibisikkan oleh seorang anak kecil. Tapi perhatikan, Paulus mengkontraskan di Roma 8 ayat 15 bagian B itu dengan kata berseru. Saudara, kata berseru, ya Aba, ya Bapa, itu adalah kata yang sangat kuat. Kata yang jelas-jelas Rasul Paulus menggunakannya dengan sengaja, saudara. Dan itu merupakan satu ekspresi emosi yang dalam, seruan yang nyaring. Lalu apa artinya, saudara? Artinya jelas sekali, satu pengenalan yang nyata dengan Tuhan. Tuhan itu tidak lagi Allah sebagai Tuhan yang kita kenal secara intelektual, secara teoritis, secara teologi, secara doktrin, atau apa saja. Saya khawatir, saudara, sekarang ini dengan begitu banyak seminar yang kita sebut dengan webinar atau Zoom atau di YouTube atau apapun, saudara, kita jadi T-syndrome. T, huruf T, saudara. Bukan Tesla untuk T, saudara, tapi T untuk too much syndrome. Kita terlalu banyak mendapatkan pengetahuan, kita terlalu banyak mendapatkan pemahaman secara intelektual, tapi kemudian kita tidak mengenal Tuhan secara akrab, secara pribadi. Dan ini, saudara, sindrom T tadi, T-syndrome tadi, terlalu banyak kita mengetahui tentang Allah secara teori, apapun sebutannya, lalu saudara, lalu kita tidak mengenal Dia. Akhirnya, saudara, kita tahu doktrin, tahu banyak istilah, apapun itu, tahu evangelization, explosion misalnya, tahu gospel center misalnya, tapi hidup tidak berubah, saudara. Tetap saja seperti itu, saudara. Perubahan kita dari dalam pengudusan kita sebagai anak, bukankah itu dari hati kita yang merupakan ruang bedahnya ketika kita bersekutu dengan Tuhan dalam firman. Oke, minggu lalu saya sebutkan, saudara dapat renungan tiap hari, ada yang 10 renungan sehari, saudara ya. Tapi apakah menghasilkan buah? Apakah bertransformasi kehidupan saudara? Nah, saudara, yang dimaksud ketika Paulus menyatakan berseru itu satu pengenalan yang menghasilkan perubahan, sehingga kita bukan cuma datang kepada Dia ketika kita membutuhkan sesuatu, kita ingin melepaskan diri dari sesuatu sehingga kita panggil Dia dengan panggilan akrab, Papa yang di sorga. Bukan, tapi satu pengenalan. Bahkan, saudara, itu merupakan satu spontanitas yang menunjukkan satu, sekali lagi tadi, saudara, percaya penuh. Yang keempat, saudara, kita mari beranjak terus tentang hak istimewa ini adalah jaminan. Nah, Roma 8:16 berkata begini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, saya ingin mengintroduksi kata ini dalam bahasa Inggris, somehow. Apa itu somehow, saudara? Somehow, kalau saudara lihat kamus, saudara, artinya for a reason that is not known or specified. Bahasa Indonesianya untuk suatu alasan yang tidak diketahui atau alasan yang tidak spesifik. Atau saudara, terjemahan yang lain, in a way that is not known or stated. Dengan cara yang tidak diketahui atau dinyatakan dengan jelas. Sebetulnya ada kata pengganti, saudara ya, di bahasa Indonesia, entah bagaimana. Nah, saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan sebagai Aba, sebagai Papa, sebagai Ayah kita, Roh Allah somehow, entah bagaimana,
bersama-sama dengan roh kita, datang bersama dengan roh kita, dan bahkan kemudian memberi jaminan bahwa kita benar-benar berada di dalam keluarga Allah. Memang ada banyak perdebatan tentang apa maksudnya kesaksian. Tapi begini saudara, tampaknya itu jadi satu kesaksian di bagian dalam hati kita, satu perasaan bahwa ya Tuhan Allah itu dia benar-benar mencintaiku, dia mengasihiku. Nah Paulus sebetulnya ketika bicara tentang ini saudara, sebetulnya Paulus sedang menanggapi, merespon ketika orang bertanya, kamu itu ya katanya anak Tuhan, buktinya apa? Nah, Paulus memakai kalimat ini. Bagaimana tahu kita ini bahwa adalah anak-anak Tuhan? Lalu Paulus menyatakan satu klaim yang dahsyat. Yakin bahwa itu benar, Paulus berkata bahwa roh bersaksi atau menyampaikan kesaksian somehow entah bagaimana bersama dengan roh kita, dengan hati kita, dengan seluruh keberadaan kita bahwa kita ini adalah miliknya. Kata Yunani, saudara, yang diterjemahkan dengan bersaksi oleh Alkitab kita, saudara, itu marturia. Asal kata dari kata martir. Atau saudara berarti begini, satu saksi yang punya wewenang, otoritas, kuasa, powerful, yang sanggup menyelesaikan kasus yang sulit, dan kemudian buat solusi tanpa ragu lagi. Orang tidak ragukan lagi karena ada kesaksian dia. Nah gambar yang dilukis oleh Paulus, saudara, sebetulnya saya tidak perlu lagi menampilkan saudara ruang sidang karena itu sudah kita diskusikan waktu kita bahas tentang pembenaran sebagai istilah persidangan. Tapi lagi-lagi Paulus menyatakan dengan gambaran tentang persidangan. Ada satu persidangan yang sedang berlangsung. Ada terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan. Lihatlah saudara gambaran itu ya, anggaplah ini ruang sidang. Lalu tampaknya saudara, ini berimbang, ada bukti yang memberatkan, lalu ada bukti yang mendukung sebenarnya bahwa dia itu tidak bersalah. Nah kemudian tiba-tiba somehow entah bagaimana datanglah satu saksi baru yang memberikan pembelaan yang dapat dibuktikan bahwa si saksi baru ini ada di lokasi kejahatan. Lalu saksi ini mengatakan dengan terang, saya ada di sana. Dia itu tidak ada di sana, dia tidak bersalah. Nah saksi itu dia bersaksi bersama-sama dengan si terdakwa tadi. Begitulah Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan yang sama dan memastikan bahwa keputusan ini tidak ragu lagi. Bahwa kita ini adalah anak Allah. Saudara lihat bahwa Paulus ketika mengatakan bahwa roh kita bersaksi dengan Roh Kudus bersaksi dengan roh kita, itu berarti saudara kita sudah punya bukti bahwa kita ini Kristen. Kita percaya kepada Kristus, kita punya janjinya, kita lihat hidup kita yang berubah, bertumbuh. Semua ini bukti yang menuntun roh kita, hati kita meyakini, memiliki keyakinan bahwa kita benar-benar miliknya Tuhan. Nah Paulus menambahkan bahwa roh Allah ini datang bersama lalu menyatakan sebagai saksi. Benar, dia itu seperti demikian. Nah ini saudara yang dimaksud oleh Paulus. Jadi memang kemudian saudara ya, perasaan akan kehadiran si saksi yaitu roh Allah itu sewaktu-waktu saudara atau bukan cuma kadang-kadang sih saudara ya, bahkan mungkin bisa perasaan itu tidak ada. Itu bukan satu perasaan yang kuat bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Belum tentu sifatnya perasaan. Walaupun Roh Kudus ada bersama dengan kita, tapi kita merasanya, loh kok tidak terasa ya. Jadi Roh Kudus tidak tergantung perasaan kita. Ada saat-saat ketika kita berseru, ya Bapak, ya Aba. Kita menemukan bahwa kok tidak terasa. Tapi dia tetap menyatakan bahwa kita ini adalah anak Allah yang hidup. Nah itu hak istimewa yang keempat.
dan kita sudah lewati itu. Menarik sekali saudara, kita sudah lewati keintiman, kita sudah lewati satu kesaksian, kita melewati ahli waris sekarang saudara ya, warisan. Yang kelima, warisan. Roma 8 ayat yang ke-17 saudara menyatakan apa? Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Saudara paham nggak ketika kemudian Paulus menyatakan bahwa kita ini ahli waris? Berarti masa depan kita tidak usah khawatir. Zaman perjanjian lama, saudara, anak pertamalah ahli waris. Kenapa? Saudara, karena anak pertama itu mendapat kekayaan dari papanya yang terbesar, 50%. Kalau anaknya kemudian 12, maka 50% berikutnya dibagi 11. Nah kira-kira begitu loh saudara ya. Nah ini cara keluarga besar kemudian mempertahankan kehidupan, lalu tetap utuh, tidak terpecah belah dan seterusnya saudara. Nah Paulus bukan kemudian setuju praktek ini, tapi saudara Paulus ini satu tikungan yang tajam, kira-kira begitulah saudara ya, bahwa Paulus mengajak kita untuk melihat dengan mengejutkan bahwa semua orang Kristen adalah ahli waris. Ini mujizat, ini keajaiban, ini kemampuan di luar kemampuan pikirnya manusia. Kenapa saudara? Karena ahli waris berarti mendapat bagian terbesar. Paulus mengatakan bahwa yang dipersiapkan untuk kita itu sudah Tuhan sediakan saudara, sesungguhnya. Nah saya punya satu gambar ini saudara ya. Saudara tahu nggak nih, bisa tebak nggak saudara ya? Ini logo apa saudara? Ya udah saudara ya, kalau mantan perokok pasti tahu ini logo apa nih. Gudang garam saudara ya. Saudara dalam filsafat Tionghoa ketika orang bisnis, penting kemudian, yang penting dalam bisnis di toko saudara atau ketika saudara usaha, yang penting itu apa? Gudang, betul saudara. Karena itu jantungnya usaha, kira-kira begitu ya saudara ya. Nah kalau ini saudara bisa tebak nggak? Tadi bisa tebak lah ya, gudang garam merek apa itu. Ini gudangnya apa saudara? 3 hektar, hanya di satu kota saudara. Bukan di kota besar, kota menengah lah saudara. Ya, satu yang saya nggak mau sebut lah ya saudara ya, tapi pokoknya jual beli online kira-kira begitu saudara. Hanya di kota menengah dia punya gudang 3 hektar saudara. Itu merupakan jantung. Nah bayangkan sekarang untuk saudara dan saya yang ahli waris disediakan di gudang sana di kerajaan sorga sesuatu yang mulia yang kelak saudara akan dapatkan. Dan sebagian besar adalah yang diwariskan itu adalah kemuliaan Allah kepada saudara dan saya. Nanti di ayat 19 dan 12 kita akan melihat. Sekarang hak istimewa yang ke-6 saudara yaitu disiplin. Sebagai anak Tuhan ayat yang ke-17 berkata demikian. Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Saudara papa itu mendisiplin, ayah itu mendisiplin. Saya lupa saudara kapan terakhir papa saya mendisiplin saya. Saya ingat dia orang yang cukup keras, yang mendisiplin dengan tegas saudara. Memang cuma satu kali dia pernah menggampar saya waktu saya jadi Kristen saudara ya, waktu saya dibaptis. Tapi saudara ayah yang mendisiplin, karena papa saya belum percaya saudara. Nah ayah yang mendisiplin anak-anak, mereka sebetulnya ayah itu sebagai papa sedang mengizinkan atau memperkenalkan, ini bukan disiplin baris berbaris saudara ya, tapi memperkenalkan satu bentuk rasa sakit yang ringan sebetulnya untuk mengajar supaya si anak matang sehingga nanti kelak jangan sampai dia mengalami saudara atau dia kembali mengulang perilaku yang membuat dia, yang menyebabkan rasa sakit yang jauh lebih besar karena kesalahan, karena kebodohan, karena dosanya. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 9 dan 10 menyatakan demikian. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ayat 10, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Saudara,
papa yang baik mendisiplinkan dengan penuh kasih. Dia bukan karena egois supaya terus diakui otoritasnya, supaya memuaskan kebutuhannya sendiri, supaya dia merasa powerful, ayah yang berkuasa, saudara, atau supaya dia merasa segala sesuatu dalam tangannya, dalam kendalinya. Bukan, saudara. Papa yang baik, dia tidak membutuhkan sebenarnya, supaya anak nanti tetap sayang sama dia, supaya anak tetap menerima dia, ya udah dah jangan dihukum. Tidak. Papa yang baik, saudara, justru memberikan disiplin, memperkenalkan rasa sakit untuk menghindari si anak pada kebodohan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah hak istimewa. Yang menyakitkan, saudara, memang tiap disiplin tidak ada yang tidak menyakitkan, diberikan oleh Bapa yang paling pengasih. Jadi sekali lagi, saudara ya, dia mendisiplin kita sebagai anak, sebagai Bapa yang paling pengasih di seluruh jagat raya. Nah, saudara, yang ketujuh, hak istimewa yang ketujuh, mirip dengan keluarga. Ayat yang ke-17 saya bacakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, orang Kristen, saudara dan saya akan menderita. Sekali lagi, kita sebagai Kristen akan menderita. Tidak cuma penderitaan di dunia ini yang dihadapi semua orang. Kalau ada anugerah umum berarti juga ada penderitaan umum. Dan itu juga satu bagian dari anugerah umum, saudara. Ya katakanlah pandemi ini merupakan penderitaan umum. Tapi secara khusus Tuhan ada mengizinkan penderitaan bagi orang Kristen. Karena saudara adalah keluarga. Karena saudara dan saya adalah saudaranya Kristus dan saudarinya Kristus. Jadi kalau Kristus menghadapi penolakan karena siapa dia sesungguhnya, saya heran kalau saudara tidak ditolak. Itu berarti saudara jangan-jangan belum memberitakan Injil kepada sesama. Karena Kristus datang, saudara, dia mengungkapkan, dia membongkar, dia mengekspos dosa. Memperingatkan bahwa satu saat kelak akan ada penghakiman akan dosa. Tapi juga ia menawarkan keselamatan kepada para pendosa, saudara dan saya, dan semua orang di dunia. Keselamatan melalui dirinya sendiri. Demikian juga kita sekarang keluarganya akan menderita dengan cara yang sama ketika kita menyampaikan itu, hidup baginya, dan menyatakan siapa dia, saudara. Kita menjadi seperti dia. Allah bekerja di dalam kita dan melalui segala keadaan kita. Sehingga kita itu, Roma 8 ayat 29 berkata begini. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Lihat saudara gambaran keluarga di antara banyak saudara. Meskipun kita diadopsi, Tuhan sebenarnya menanamkan, dalam bahasa Inggris, Tuhan itu implant. Saya nggak jadi deh saudara ya, ketika saya googling kata implant di Google, ternyata yang keluar saudara, implant itu ada kaitannya dengan botox, filler, dan silikon saudara ya. Udahlah kita lewati saudara ya. Tapi actually implant sifat Kristus di dalam kita, menyerupai Kristus, resemble, look alike dengan Kristus sebagai anak Allah. Dalam arti ini kita menanggung keserupaan keluarga dalam penderitaan. Kita serupa seperti anak, seperti Bapa kita dalam karakter, dalam sikap kita, tapi juga di dalam penderitaan. Jadi seharusnya beginilah sikap kita jika kita menderita. Yaitu saudara, kita harus menganggapnya sebagai satu hak istimewa. Karena kita menjadi mirip, menjadi serupa, menjadi bagian keluarga dengan dia. Sekarang menjelang yang terakhir saudara, kan keluar biasa sebenarnya 7 hak istimewa ini. Apa saja? Saudara bisa sebutkankah 7 hak istimewa? Nggak usah kuis lagi lah saudara ya. Tapi rasa aman tadi, apa lagi? Warisan yang kelima, oke. Yang ke-7 baru saja saudara ya, mirip dengan keluarga. Nanti saudara menghafalnya, saudara 7 hak istimewa. Tiap kali saudara pause.
Ketika saudara kesulitan, saudara pause, refleksikan, saya anak, saya ahli waris, saya punya jaminan, saya punya rasa aman, saya bukan budak, dan seterusnya saudara ya. Dan saya mau terakhir ini saudara, ada 2 macam roh. Apa itu saudara? Roma 8:15 kembali. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat menjadi kamu takut lagi, tapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudara, Paulus membuat poin sangat penting tentang 2 cara kita melakukan pendekatan dan menjalani kehidupan kita sebagai Kristen. Entah sebagai budak atau sebagai anak. Mungkin saja saudara sudah jadi Kristen, sudah sebagai orang benar. Tetapi kemudian saudara memiliki roh budak lagi, saudara. Artinya apa? Saudara kembali pada sikap penerimaan Tuhan itu berdasarkan performance, berdasarkan kinerja saya sebagai budak. Kalau saya hidupnya suci, Tuhan terima. Kalau saya rajin saat teduh, kalau saya giat pelayanan, kita bertindak seolah-olah berkat Tuhan itu kita raih, kita bisa pertahankan. Sorga itu saudara bisa ditingkatkan levelnya oleh pelayanan kita, oleh hidup suci kita. Makin pelayanan makin diberkati. Tidak, itu mental budak saudara. Tim Keller saudara dalam buku perumpamaan anak yang hilang berkata bahwa anak bungsu itu pertama-tama menolak papanya, mamanya, keluarganya. Dia pergi foya-foya semua warisan, hidupnya kacau karena dia hamburkan semua. Kemudian dia kembali, dia sadar dosa, dia kembali putuskan pulang ke rumah, dia tidak punya harapan supaya layak disebut sebagai anak bapak. Yang dia harap hanyalah kalau boleh disebut sebagai pelayan walaupun diupah sebagai pelayan. Wajar kita sebagai orang Kristen saudara mendekati Tuhan dengan merendahkan diri demikian. Tapi kemudian saudara tidak seterusnya demikian. Jangan kemudian kita selalu berkata, aduh saya sudah tidak layak menjadi anak Tuhan. Saya ini mesti berjuang sebagai karyawannya Tuhan supaya diterima, supaya kemudian nanti diberikan lagi segala sesuatu yang diperlukan. Makin rajin nanti saya akan dapat bonus. Kalau enggak nanti saya dipecat sebagai anak Tuhan. Tidak, saudara. Anak Tuhan tidak takut dipecat. Setelah semua si bungsu lakukan, si papa bilang begini, walaupun dia datang dengan pendekatan sebagai pelayan. Pak, udahlah aku ini jadi salah satu pekerja upahan saja. Papanya peluk dia dan berkata, engkau anak, pesta buat anak. Hubungannya apa? Cinta tanpa syarat, walaupun ada cacatnya. Nah saudara, roh Allah, roh sebagai anak yang dibicarakan oleh Paulus ini adalah satu kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mendekati Allah sebagai Papa instead of alih-alih sebagai bos. Atau kitanya sebagai budak, sebagai staf, sebagai karyawan, sebagai pelayan, sebagai pekerja. Tidak saudara. Memang keadaan dosa kita membuat kita mendekati Tuhan dengan gemetar, dengan takut. Tapi Roh Kudus menyaksikan bahwa Allah sudah menerima kita sebagai anak. Bukankah ini rasa aman secara rohani, secara emosional yang paling dalam? Kita bisa mendekati Allah berdasarkan keluarga kita, anak-anak kekasihnya oleh karena Roh Kudus. Ada diagram yang saya tampilkan dengan sangat singkat saudara, yang mengatakan demikian. Terima kasih untuk penginjil Ria yang membantu saya untuk hal ini. Taat, kalau budak itu taat karena terpaksa harus melakukan. Anak taat karena kasih, sukacita. Budak itu kerja di bawah ancaman rasa sakit, takut kehilangan. Nanti mesti bayar kalau seandainya pecahin barang. Saudara, anak disiplin itu bukan tebus dosa, bukan. Tapi saudara dari kasihnya Tuhan. Budak tidak aman, kalau aku buat salah nanti dipotong gaji. Anak aman, aku buat salah ayahku mengampuni. Pusatnya budak itu ya dalam hati bisa marah-marah saudara ya, tapi cuma luar. Kalau anak tidak saudara, hatinya pun bersyukur. Harus kerja,
Tapi kalau anak saudara dihormati, diundang, dan diajak serta untuk turut bekerja. Saudara, kita anak yang mungkin gagal. Saya ingin putarkan saudara secuplik saja, 1 menit saja, siapapun saudara, tapi kita tetap menghormati Nita Stephen Tong saudara, yang sebagai, boleh dikatakan saudara, saat ini tokoh yang penting, dan dia mengucapkan satu kalimat yang penting tentang anak. Tanganmu patah pun, kamu tidak putuskan hubungan. Bapak tidak putuskan hubungan dengan anak yang tangan patah. Suami bisa ceraikan istri, bapak tidak putuskan anak karena tangannya patah. Kita dengar sebentar saudara, 1 menit. Saudara-saudara, kalau anakmu tabrak, satu tangan patah, apa alasan bagi engkau? Engkau tidak layak menjadi anak saya. Karena saya waktu lahirkan kamu sempurna, sekarang kamu patah satu tangan. Keluar dari rumah saya. Saya tidak mau lagi engkau jadi anakku. Saya minta surat, anak itu yang sudah tidak lagi sempurna, tidak cukup syarat menjadi anakku. Begitukah? Saudara-saudara, mengapa kalau orang yang kita cintai ketabrakan, kita sedih dan kita menginginkan tidak pernah terjadi. Tetapi fakta sudah pernah terjadi. Lalu kita menginginkan kembalinya dia dengan sebaiknya, tetap dengan kasihan, mengasihi anak yang kurang satu tangan. Saudara, kita bersyukur. Walaupun kita gagal, jatuh, kita tetap diterima. Tuhan tidak terbitkan surat cerai untuk kita. Walaupun tangan kita patah. Kita boleh tetap panggil, ya Abah, ya Bapa. Mari menutup saudara bagian firman Tuhan. Kita dengarkan pujian ini sebelum kita masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Saudara, hidupmu gelisahkah? Apakah saudara pada waktu-waktu tertentu terus-menerus merasa bahwa Tuhan begitu jauh dengan saya? Saudara, ingatlah bahwa Roh Kudus bersaksi sudah, saudara adalah anaknya. Bapamu boleh mengecewakan di dunia ini. Bapamu boleh tiada di dunia ini, tapi Bapa di sorga adalah Papa sejati untuk saudara dan saya. Banyak gagal, mungkin celaka, mungkin tangan kita putus, mungkin tidak bisa lagi kita sempurna. Dia tetap peluk dan rangkul kita. Mari ucap syukur
Karya Kristus memungkinkan kita menyebut Dia Papa, Aba kita. Doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman di minggu pertama ini yang mengantar kami kepada paruh kedua di tahun 2020. Masa depan kami belum tahu seperti apakah, pandemi kapan selesai kami belum tahu. Tapi Tuhan menguatkan dengan firman bahwa kami ini adalah anak. Kami punya Papa yang tidak sempurna di dunia, tapi kami punya Papa yang sempurna, yang setia, yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, untuk para laki-laki, kami pun terus setia, terus sedia dibentuk oleh Tuhan sebagai Papa. Untuk para mama, Tuhan Kau berkati, Tuhan tolong dengan bijaksana mendampingi anak-anak tumbuh dewasa. Tidak lupa disiplin, tapi juga penuh kasih sayang merangkul. Tolong kami sebagai anak, supaya kami boleh juga belajar kasih. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur karena kita sudah melewati sekolah Injil liburan di minggu yang lalu. Terima kasih untuk doa-doa yang saudara sudah panjatkan. Terima kasih untuk para volunteer, lause-lause. Terima kasih untuk keikutsertaan saudara. Setelah bulan Juli ini kita masih streaming. Kita belum tahu kapan reopening, tapi majelis membentuk satu tim khusus untuk rencana pembukaan gedung gereja lagi untuk ibadah. Harap saudara doakan seluruh persiapannya. Nah, saudara-saudara, mulai minggu ini ada 2 ibadah yang diadakan, yang himne di 7.30 dan yang kontemporer di jam 10, saudara. Minggu depan Pak Handoyo mengantar anak-anak dan orang tua memasuki sekolah. 13 Juli sudah diputuskan sebagai tahun ajaran yang baru walaupun online. Biarlah itu juga saudara boleh menolong kita untuk terus bersandar pada Tuhan. Nah saudara, 8 Juli ada kebaktian doa. Belum juga di gereja tapi rekaman pokok-pokok doa, ajakan berdoa serta renungan firman sudah dapatkan juga lewat tim perwilayahan. Hari ini ada rapat pleno majelis jam 1 siang, mohon doa saudara, ada banyak hal yang penting lagi yang akan diputuskan saudara dan akan diumumkan nanti di tanggal 12 Juli. Saudara, ibadah kontemporer kita dimulai hari ini dan setiap minggu diberi nama Redeemer Community. Saudara-saudara juga diundang untuk mengajak bukan cuma orang muda saudara ya, semula sebutnya youth, tapi anak saya mengusulkan sesuatu yang baik. Gwyn mengusulkan begini, Pak sebut yang adult, artinya yang boleh ikut, adult juga boleh ikut. Young adult age juga boleh ikut, betul saudara. Saudara juga bisa ikut serta di ibadah kontemporer ini, di community ini, dan tiap jam 10. Jadi saudara, ini dibuat saudara sedemikian rupa untuk penjangkauan dan untuk pemuridan bagi kita semua. Dan hari Jumat tanggal 10 Juli ada satu webinar lewat aplikasi Zoom dan YouTube, saudara. Penginjil Bejo Lee akan menyampaikan satu materi apologetika tentang jalan sempit, the narrow way. Benarkah keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus? Jadi sekali lagi, karena dibuat untuk penjangkauan, ajaklah sebanyak-banyaknya untuk ikut serta dalam seminar ini hari Jumat, saudara, tanggal 10 pukul 19.30 WITA, atau nanti minggu depan di tanggal 12 Juli. Saudara, ada 2 berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Merliana Teresia, 77 tahun, mama dari mantan majelis kita, Ibu Indrawati Teresia, kuku dari Pak Jamie Theos dan Romi Theos. Jenazah telah dimakamkan hari Jumat tanggal 26 Juni juga. Lalu Papa dari Penatua Steli UI hari Sabtu tanggal 27 Juni meninggal dunia dan telah dimakamkan di ulangi saudara hari Minggu tanggal 28 Juni. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan bagi keluarga. Nah saudara, persembahan kita lewat QR code, nanti di Postload saudara lihat QR-nya, QRIS-nya, juga Palopo saudara bisa melihat
nomor rekening yang ada dan saudara-saudara bisa memberikan lewat OVO, lewat GoPay dan seterusnya, saudara. Atau jika saudara kesulitan bisa menghubungi Cuantau Lestari atau juga Ibu Caroline untuk itu. Ruang tolong menolong tetap ada, dikirimkan lewat berita renungan-renungan juga dikirimkan lewat berita pengembalaan. Yang terakhir, sekolah IPK masih membuka pendaftaran untuk siswa baru playgroup TK, SD, SMP tahun akademik 2021-2022. Pendaftaran bisa diakses di website IPK atau untuk informasi bisa menghubungi Ibu Esterlina. Baik, itu saja saudara yang saya ingin sampaikan sebagai warta. Tuhan memberkati saudara, kita akan berikan persembahan kita sekarang. Allah kita, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita berikan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperlebar lagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa.
Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekarang saudara terimalah berkat Tuhan sebagai anaknya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita yang pengasih semesta alam terus dicurahkan, entah dalam pengampunan, entah dalam bentuk disiplin Dia. Tuhan Yesus Kristus yang hatinya mulia menyatakan damai sejahtera. Dan Allah Roh Kudus menyatakan kesaksian bahwa saudara adalah anak Allah, tidak hilang dari Dia apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Berkat Allah Tritunggal ini menyertai mulai sekarang seterusnya sampai kita menerima kemuliaan kelak yang disimpannya di dalam gudang, dalam kemuliaan yang Bapa berikan. Mulai sekarang yang menyertai sampai akhir zaman, sampai selamanya. Amin.